Kembali lagi bersama saya Bayu di channel Sahabat Inspirasi. Kali ini Kopi Sahabat Sejati khusus akan ada channel yang membahas tentang hal-hal yang dapat menginspirasi sahabat. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini adalah sahabat saya di waktu kecil. Dia fokus di motor custom. Kita kenalan langsung, Bro Agung. Gimana kabarnya nih, Bro Agung? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih nih udah datang ke sini. Ya. Kita akan membahas tentang motor nih. Run. Ya, gimana? Sebelum kita membahas motor lebih dalamnya lagi, dari dulu emang saya tahu Ya. Bro Agung ini aktif di otomotif ya. Iya. Tapi sekarang lihat perkembangan semakin bagus. Coba sahabat di rumah ini pengen tahu nih histori Bro Agung nih gimana nih dari awal. Jadi Perjalanan karirnya tentang otomotif ya, ya. otomotif. Kenapa sih bisa concern di otomotif? Iya, pas ini cerita dari awal dulu. Iya, boleh bebas lah. Jadi pas saya kan sekolah dulu kebetulan di STM ya. Oh, STM. Terus? Ngambil jurusan otomotif. Pas saya kelas 1, jadi ada rasa inisiatif sendiri untuk mendalami otomotif tersebut, karena saya berpikir pas waktu itu kalau kita mengandalkan ilmu dari sekolah itu kita nggak dapet lah. Ya. Oh, berarti emang otodidak dari minat. Iya. Dari minat. Kalau disebut otodidak nggak juga kalau Nggak. dari awal, karena pas saya dulu saya belajar, saya mempunyai guru lah. Belajar. Tapi kalau dulu kan belajar otomotif itu nggak memodifikasi ya, cuman servis. Kita kan tahu Ya. dalaman mesin kayak gimana, bongkar pasang mesin, turun mesin juga. Nah, pas saya lulus sekolah, 2 tahun berjalan, timbullah saya menyukai motor klasik dulu. Ya, saya ingat dulu sering bawa motor-motor klasik, cuman masih standaran lah Standar gitu. lah. Seadanya lah Iya, gitu. dulu awalnya saya emang suka sama motor klasik ya. Ya. Belum nyampe ke tingkat modifikasi. Nah, awalnya kepikiran nih dari Bro Agung nih bisa menciptakan sebuah motor yang emang looknya tuh rapi gitu. Iya. Gimana tuh? Emang karena peralatan yang canggih atau gimana? Kalau masalah look, masalah kita buat produk itu sebenarnya itu inisiatif sendiri ya. Ya. Kalau masalah alat-alat, misalkan kalau di bengkel saya itu emang alat-alatnya sederhana. Sederhana. Ya mungkin bisa dibilang sangat-sangat sederhana ya, karena nggak ada atau jarang apa namanya, alat-alat yang canggih lah. Kalau misalkan kerapihan itu tergantung kitanya sendiri sebenarnya. Iya, tergantung bakat lah ya. Iya. Dari imajinasi seseorang Iya, lah ya gitu. itu yang penting Tiap imajinasi orang lah. beda. Imajinasi. Kalau Terus masalah- kalau misalkan ini nih dari motor-motor yang udah dibuat, Ya. inspirasinya dari mana itu ngambil inspirasi? Inspirasi itu biasanya kan kalau sekarang kan gampang banget ya nyari inspirasi. Iya. Kita tinggal ketik, searching. Inspirasinya ada di beberapa merek motor lah. Merek motor. Iya, khususnya motor-motor Eropa yang emang udah melegenda sekali. Dari YouTube apa gimana? YouTube lebih dari TV. YouTube. Iya, dari YouTube bisa, kita dari Google kita searching kan, lihat fotonya, kita lihat. Cuman mungkin di ini ya.
agak dirubah Iya. dari segi konsep segala Iya, macam. itu kan inspirasi itu maksudnya nggak 100% sama kan? Kalau itu kan disebutnya plagiat kalau misalkan 100% Iya, iya sama. benar. Nah, untuk ini mulai karir dari bikin-bikin kayak gini, mulai buka bengkel lah dari tahun berapa? Kalau buka bengkel itu tahu Yang lebih terfokus gitu, fokus menerima banyak orderan dari orang gitu. 2017 lah kalau 2017? Iya. Lumayan juga ya. kalau terjun ke modifikasi itu tahun masih kuliah ya, saya dulu masih semester berapa lah. Kuliah di mana? Kuliah di Unsil kebetulan. Unsil. Jurusan? Ekonomi. Kenapa nggak jadi ekonom? Malah Itu dia, saya juga bingung. karena minat mungkin ya. Iya. Oke, menarik nih. Ini. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, saya heran kok bisa dari alat-alat yang sederhana bisa tercipta hasil yang sempurna gitu. Iya. Kalau menurut saya ini udah 90% lah kalau dibilang ini udah oke banget gitu. Iya, jadi meskipun alatnya cuma sederhana, meskipun ya saya contohin itu kalau kita membentuk seperti ini ya. Ya. Ini Itu pakai alat apa itu? ini itu kalau ngebentukin ini cuman pahat Pakai pahat. sama palu. Bahan dengan bahan apa itu? Bahan besi ketebalan 1 mili lah. Besi juga saya pakai besi biasa, gak pakai Galvanis bukan? Bukan. Karena kalau galvanis yang saya tahu dan yang saya rasakan itu platnya emang anti karat, cuman Ya. rapuh. Oh, gitu. Kebanyakan orang kan pakai galvanis ya? Iya. Tapi ini tidak. Tidak. Saya pakai, kalau saya pribadi Ya. saya suka lebih, atau saya lebih suka pakai plat biasa. Nah, gini saya tanya. Kalau misalkan sahabat di luar Ya. punya bahan motor nih, Ya. semisal Honda Tiger, misal ya, Misalkan. yang di bawah yang cc-nya 200 ke bawah lah. Iya. Itu yang dirubah apa aja sih? Itu tergantung customernya sendiri pengennya. Iya. Misalkan kalau customer tersebut pengen gaya, misal contoh scramble juga kan ada beberapa macam lah. Ya. Ada yang full, misalkan ada yang cuman bodinya doang yang dirubah. Ya. Kalau itu ya kembali lagi ke konsumen. Kembali ke konsumen. Saya cuman mengarahkan aja. Jadi konsumen ngasih bahan, terus keinginannya kayak gimana gitu? Ya ngasih bahan sama konsep. Konsep. Saya cuman ini aja lah, eksekusi. Eksekusi. Nah, untuk di bengkel ada berapa orang pekerja? Kalau sementara sekarang saya berdua ya sama teman saya. Berdua. Iya. Bisa bikin kayak gini. Iya. Kalau berdua bikin kayak gini berapa lama bisa jadi? Kalau kita pengerjaannya tiap hari 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan kalau misalkan alat-alatnya emang sederhana. Kalau misalkan alat-alatnya agak menunjang lebih lagi, itu bisa nyampe 1,5 bulan. 1,5 bulan. Setengahnya. Iya. dari Tergantung proses. alat ya yang dipakai. Iya, karena itu sangat mempengaruhi proses ya. pengerjaan. Karena semua manual mungkin ya jadi Iya. agak lama. Kalau misalkan udah ada alat yang menunjang ya lebih cepat gitu. Iya. Nah, kita udah bahas nih secara mendetail. Sebelum kita coba test drive ya, Oke. kita mending minum dulu lah. Siap. Kebetulan nih ada kopi Sahabat Sejati. Ini produk baru, tapi bisa dicobain Oke. kopinya. Selain kopi ada juga rasa-rasa lain kayak ini boba nih. Bobanya ini mantep. Kalau menurut saya ya, tapi Bro Agung bisa cobain sendiri. Bro Agung mau coba yang mana? Mas Bayu, rekomendasinya yang mana ini? Orang gue kok. Ayo. Wes. Oh, sebentar-bentar mau diruak ke tangganya dari ini. Kok iki? Oke, Mas. Cobalah, mau yang mana? Oke. Boba. Yang ini Oke, aja ya? boba. Saya kopi susu ya, coba Oke. ya. Nih.
Bro Agung. Ya. Kali ini kita akan lebih detail. Kita bahas detailing dari motor ini ya. Oke. Kita mulai dari kaki-kaki nih. Ban ini pakai ukuran apa nih? Kalau ban ukurannya depan belakang itu 400 sama ya. 400. Iya. 400 per 18 per 400. 18 per 400. Untuk pelek? Untuk sama? pelek beda. Yang belakang 3,5 per 18, yang depan 300 per 18. Oke. Untuk trombol nih, trombol pakai apa nih trombol? Untuk trombolnya Semacam itu bawaan motornya Bawaan motor? Iya, masih ori sini. Cuman dicat mungkin ya? Iya, Dipen ulang. kita rapi. Ini sok depan sebenarnya sok depan orisinilnya. Oh sini ya? Iya. Cuman mungkin itu pakai cover ya? Iya. Untuk stang nih pakai apa stang nih? Setang itu tipe camar. Sama? Iya, disebutnya tipe Apa? camar. Camar? Camar. Camar merek apa? Itu aftermarket. Aftermarket. Nah, untuk kaki belakang nih ya. Ini kayaknya kayak apa itu? Piringan itu pakai apa? Itu punya Suzuki GP 100 kalau nggak salah. Suzuki apa? Suzuki GP 100. GP 100. Yang saya tahu motor Yamaha Scorpio ini rangkanya nggak kayak gini nih. Iya. Tapi kok bisa jadi kayak gini? Ini gimana nih? Iya, Coba bisa kita dijelasin. Jadi Yang dirubah apanya nih? yang dirubah itu ya di tengah ke belakang. Jadi Oke. di sini Ya, sampai dengan sini. dipotong. Ya kita potong, kita buat lagi. Pakai pipa apa nih? Pakai pipa besi biasa sih. Yang ketebalannya berapa mili ya? 3 mili mungkin. 3 mili. Dan ini dirakit sendiri. Ya dirakit, kita bentuk lagi, kita sesuaiin sama konsep yang udah ada. Oke. Kayaknya kayak lebih berisi gitu ya Iya. dibandingkan dengan orisinilnya. Mungkin bisa dijelaskan nih, Bro Agung. Bisa. Nah, yang saya kagum ini tank bisa serapih ini. Ini pakai alat-alat gimana sih ini prosesnya? Untuk alat-alatnya kita pakai yang sederhana ya. Untuk Sederhana. membentuk seperti ini. Ini manual semua ini? Ini semua itu manual kita bentuk. Tapi ini kok kayak pabrikan ya? kayak dicetak ya. Kayak pabrikan gitu. Ini sebenarnya kita pakai pahat. Pakai pahat. Pakai pahat. Kita gambar dulu, kita pola dulu, terus kita pahat, kita bentukin seperti ini. Untuk body nih, yang dirubah apa aja? Yang dibikin? Kalau body hampir semuanya ya. Semuanya dari Semuanya. mungkin spakbor belakang Spakbor ya, belakang, dop aki, fairing samping, ya, sama spakbor depan, Depan. headlamp juga kita Headlamp? bikin. Headlamp yang seperti ini, headlamp ini. ya kita bikin juga itu. Headlamp ini dibikin, cuman ini pakai Eh, lampu apa nih? Ini Daymaker Daymaker. 7 inci. Oh, yang lagi kekinian Ya. mungkin ya. Untuk proses pengerjaan berapa lama nih? Dari bikin tank aja Kalau kita mentah satu tank itu bisa sampai 4 hari ya. 4 hari. Tapi dengan alat yang sederhana Iya. secepat itu. Iya 4 harian lah. Untuk satu tank. Ini Bro Agung mengerjakan cuma 2 orang Iya sama rekan saya. sama rekan ya. Ini untuk cover juga rapi. Nah, untuk mesin nih, mesin ada yang dirubah nggak? Mesin kita nggak rubah, kita cuman di Repaint mungkin ya? ya di repaint lagi, kita bersihin Bersihin repaint. dalamannya, kita ya gantilah kalau misalkan ada yang rusak. Iya. Ini 200 berapa cc? 225. 225 cc. Tapi Bro Agung buka harga berapa nih untuk motor ini? Buka harga kita 25 juta paling. 25 juta. 25 juta pajak hidup semuanya udah. Nego nggak? Masih nego? Ya nego dikit-dikit boleh lah. Nego. Tapi menurut saya ya, dengan harga 25 juta daripada kita beli pabrikan, saya rekomen ini. Ya. Dari look ya, dari penampilan nih, bikin kita lebih gahar, lebih mantap, beda lah, kelihatan di jalan tuh kelihatannya tuh lebih laki gitu ya. Ya Dengan mungkin, stang lebar kayak gini. ya mungkin mempunyai kesan tersendiri lah kalau motor custom itu. Setahu saya sih seperti itu ya. Mantap Agung. Oke. Untuk sahabat nih yang pengen nge-custom motor, bisa ngehubungin kemana? Nanti kita cantumin nomor WA ya.
Oh, mau langsung lewat WA aja, Ya, langsung nanti WA untuk dicantumin sementara. lewat Oke. WA ya. Baik, oke mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Bro Agung nih sudah Yo. menyempatkan waktunya Ya, sama-sama. untuk bisa datang ke Kopi Sahabat Sejati. Mudah-mudahan Bro Agung tetap melesat, sukses Amin. dalam meniti karirnya nih. Iya. Mudah-mudahan nih banyak orderan juga nih. Iya, iya. Dan ini masih bisa loh dibeli. Porsche berapa nih Bro Agung tadi? Saya buka harga 25 juta. 25 juta masih nego. Oke lah, terima kasih. Bagi sahabat, jangan sampai ketinggalan untuk konten-konten selanjutnya. Kita akan terus mengulik beberapa hal yang dapat menginspirasi sahabat di rumah. Tetap stay tune di channel Sahabat Sejati.